Nega Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkeringat sekali hari ini. Sumuk atau? Bulan-bulan ini bulan-bulan sibuknya kepala program. Gitu. Iya bener ya, bener. Sampai Tak pikir Sabtu dan Minggu kita harus utik-utik dengan pakai administrasi ya. Tak pikir itu karena kita biasanya di belakang layar, terus tiba-tiba di depan layar gitu loh. Ya, salah satu Jadi nervous. Nervousnya itu jadi kayak aduh aku sekarang di depan kamera nih, biasanya di balik kamera. Biasanya kan cuma masalah settingan dan sebagainya. Sekarang harus ngomong dan di depan kamera. Aku sudah agak terbiasa Pak ngobrol di depan kamera. Kayaknya saya harus membiasakan Iya, itu juga. sering-sering ya. Kapan-kapan rolling lah. Saya di belakang kamera Jangan. main. Image-nya podcastnya sudah Budi. Enggak lah, siapa tahu nanti bisa ada branding yang lain gitu. Oke, semuanya perkenalkan, ini adalah Pak Ed. Beliau panggilan keren kita Pak Ed ya, namanya Pak Edward. Ya, Pak Ya, Edward. namanya susah sih. Namanya agak susah. Namanya sulit. Beliau ini adalah kepala program jurusan animasi ya. Itu adalah jurusan terbaru ya, jurusan terbaru di SMK Negeri 1 Gedangan. Jadi jurusan yang menurut saya itu jurusan yang oke ya, karena kita akan belajar tentang bagaimana sih benda itu bisa bergerak ya, dan bagaimana cara kita membuat sebuah film animasi yang sangat luar biasa sekali, begitu ya Pak? Benar. Jurusan animasi itu adalah jurusan yang mempelajari teknik dan praktek untuk membuat sebuah animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Animasi okay. Ya, khususnya memang film animasi, game 3D juga ada. Tapi kita belum mengarah ke game sih. Kita masih belajar di ranahnya film dan modeling animasi. 3D modeling. 3D modeling. Oke. Jadi anak-anak untuk sebagian besar ini adalah bekerja atau belajar tentang 3D modeling. Ya, benar. Untuk 2 dimensinya Masih ada, karena kalau 2 dimensi ini kan bakat alamiah yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus memilah Ibu. Dari mulai kelas 10 kita sudah melakukan filtering, dibantu teman-teman juga. Saya dibantu 2 orang. Semuanya cowok-cowok. Terus alhamdulillah. mau cewek satu Pak? Enggak, sudah cukup kayaknya. Saya sudah puyeng mengatur ritmenya mereka harus gimana ya. Nah, jadi saya bisa bergerak dengan cepat karena bapak-bapak ini gercep. Nah, kita bagi di kelas 12, kelas 11 dan kelas 10. Kelas 10. Jadi masing-masingnya pemegang Satu berjenjang ya, Ya. satu kelas. Oke. Jadi enaknya itu kita cari 2 dimensi, kita kumpulkan dulu yang punya potensi. Oh, ini Pak 1 2 3 kita kumpulkan. Itu tadi, karena kalau 2 dimensi walaupun dipaksakan seperti apa, kalau nggak bakat alamiahnya tidak terlihat natural. Iya sih, karena drawing itu ya memang bakat ya. Tapi drawing itu bisa dipelajari kok Pak, pelan-pelan. Bisa. Tapi 3 tahun nggak cukup kayaknya. Ya mungkin kalau anak-anak menggeluti terus konsisten, insya Allah pasti bisa. Ini tadi kan menyelutuk ya Pak, saya sedikit mendengar kata-katanya namanya adalah filterisasi. Kalau boleh tahu apa ya filterisasi di kelas animasi itu apa? Ya. Jadi filterisasi ini adalah sistem yang kita terapkan untuk jurusan animasi. Kita programkan memang mulai kelas 10 sampai kelas 12, bahkan sampai sudah mau lulus tetap kita filter. Karena kenapa? Spesifikasi atau kemampuan anak-anak ini akan dipilah. Jadi ada yang 2 dimensi, ada yang mampu di animate, dan ada yang mampu di 3D modeling. Nanti akan terpecah lagi. Dari spesifikasi itu akan terpecah lagi? Ada. Katakan saringan pertama dari 2 dimensi dulu. Oke. Oh, yang lainnya kurang mampu, turun lagi ke animate. Di 3D tapi. Oh, jadi dari 2 dimensi itu terfilterisasi langsung masuk ke 3 dimensi. Ke 3 dimensi. Dan 3 dimensi difiltrasi antara animate, modeling, LRC. LRC.
Jadi dari itu tadi nanti anak bisa terpecah lagi dari cabang-cabangnya. Jadi memang mereka mengerjakan yang sangat spesifik sekali ya. Kemampuannya di situ, sukanya di situ, ya itu yang harus dia kerjakan. Ya itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Luar biasa. Penggabungan itu. Jadi kita tidak memaksakan anak-anak itu kamu harus bisa ini. Enggak. Kalian harus mempelajari satu saja metode animasi ataupun prakteknya apa ya, kayak alergi itu mewarnai atau modeling ya. Kalau alergi itu seperti pewarnaan bisa, pewarnaan, pencahayaan kayak gitu. Udah di pencahayaan saja. Perusahaan malah membutuhkan yang anak-anak keren ya animasi itu. Saya tuh membayangkan itu anak-anaknya itu kayak jago bikin karakter gitu loh Pak, anak-anak animasi itu. Anaknya itu suka bikin. Kalau kita nge-game kan ya, kadang kan nge-game itu ada yang bikin karakter kan. Kita kan seneng kan combine baju ini, kasih baju ini. Saya tuh mikirnya anak-anak itu akan membuat itu gitu kan, membuat karakter-karakter itu. Mereka bisa mengganti-ganti, mereka akan membuat karakter yang sesuai keinginan mereka sendiri gitu loh. Jadi kayak sebenarnya menyenangkan banget gitu Pak. Iya, benar. Memang tujuannya ke sana, prosesnya nanti ke sana. Cuman dasarnya memang ini ada di 3D modeling. Jadi membuat karakternya dulu, bajunya seperti apa, terus ini senjata. Ya, senjata ya kan, equipment yang lain, tools yang lain ya. Ini sih kayaknya menyenangkan sekali. Nah, untuk ini kan kayaknya kalau orang nggak paham ya Pak, nggak paham misalnya tentang animasi kan pasti berpikir, itu kok wangil loh, sulit sekali ya gitu kan. Kalau boleh tahu bisa nggak ya Pak Edward bercerita nih, kita pecah nih ya, metode pengajaran di animasi itu sendiri bagaimana? Begini, metode menerapkan ilmu itu ke anak-anak yang dulunya dari SMP mereka nggak ngerti apa-apa, terus tiba-tiba suruh bikin hal yang seperti itu gitu. Kalau dari metodenya kita menggunakan metode kelas industri. Kelas industri Pak? Berarti ada industri yang bekerja sama dengan jurusan animasi gitu? Kita kan memang jurusan yang masih baru ya, masih balita lah istilahnya. Belum meluluskan malah. Belum ada yang lulus. Jadi kita sudah menggandeng Dudi. Luar biasa sekali. Moka Multitalenta. PT Moka Multitalenta. Wah, keren. Halo PT Moka Multitalenta. Jadi kita menggandeng dari sana, kita lakukan sinkronisasi. Bagaimana mengarahkan anak-anak ini biar punya minat dan bakatnya yang bisa dikembangkan di sana. Kedepannya kalau Moka bisa merekrut mereka kan ya ini sudah spesifikasinya mereka, anak-anaknya itu sudah jadi ya ini anak-anak yang sudah saya bimbing di SMK Negeri 1 Medangan, saya tinggal ngambil. Berarti semacam si Dudi Moka ini membibit ya. Kalau orang menanam itu membuat bibit dulu, jadi mereka di branding dulu di SMK, mereka oke, silakan, ayo bekerjasama dengan saya gitu kan. Tapi ya itu tadi syaratnya ya harus menguasai tekniknya, menguasai tools-toolsnya yang diberikan. Berarti semua materi, semua tutorial itu memang murni dari PT Moka itu sendiri? Benar. Semua materi, semua tutorial, bahkan setiap hari hampir 24 jam kita pantau berdua, Bapak Ibu guru dan dari Moka. Dari Moka itu sendiri. Jadi ada pembimbing-pembimbing yang disiapkan oleh Moka untuk berkonsultasi via online. Ada Discord, ada grup WA setiap hari, dan itu hasil pekerjaannya, hasil tugas-tugasnya dikumpulkan via tracking. Tracking itu kayak Google Sheet gitu ya, link Google Drive-nya aja kita dilihat nanti. Gitu ya. Jadi monitornya memang langsung dari PT Moka Multitalenta sendiri. Setiap hari. Luar biasa. Keren. Wah, berarti anak-anak secara nggak langsung itu mereka memang sudah terpantau oleh pihak industri. Jadi kalaupun nanti produk ini nanti dijual, pastinya kan sudah taraf industri kan, karena yang disampaikan di
desain animasi itu adalah standarnya industri. Ya, maka dari itu pendahulu saya yang ada di animasi dulu itu sudah mengarahkan bagaimana caranya anak-anak ini tidak tertinggal. Software kan selalu berkembang. Dudi pakai apa sih? Kan banyak tools animasi itu kan banyak sekali. Ada Blender, ada 3D Max. Nah, yang digunakan di muka apa? Yang terbiasa apa? Oh, pakai Maya dan Blender yang biasa digunakan. Oke, yaitu kita gembleng mulai dari kelas 10 semester 2 sampai kelas 12. Kelas 12 sampai lulus. Untuk ini Pak, untuk PKL sendiri nih, saya rasa kan animasi pasti akan berbeda ya dengan teman-teman yang lain, karena animasi sudah digandeng ya dengan PT Moka. Untuk praktiknya bagaimana? Apakah ada yang berbeda? Apakah ada waktunya yang berbeda atau cara mereka praktiknya yang berbeda atau bagaimana? Ya, kalau untuk praktik pasti berbeda dari jurusan yang lain. Biasanya kalau teman-teman dari jurusan yang lain di kelas 12 semester 1 ya, itu karena kurikulum industri. Nah, kita bisa mulai dari kelas 11 semester. Berarti lebih mudah lagi. Jadi dia teman-teman belum berangkat nih, si anak animasi sudah berangkat. Sudah berangkat. Wow, dan luar itu biasa sekali. Tidak terpecah Ibu. Kan biasanya banyak Dudi. Iya. Kita satu, ngumpul jadi satu. Oh, jadi langsung ngumpul gitu ya. Dan ketemu dengan teman-teman dan mentor-mentor dari ada yang luar kota, luar daerah dan luar provinsi juga banyak. Jadi bisa sharing. Anak-anak wawasannya juga lebih. Oh, jadi yang dulunya memang diawasi di kelas secara online, sekarang mereka akan pindah ke Moka itu sendiri untuk diawasi secara langsung. Oke. Perkembangannya Pak dari setelah PKL itu apakah akan ada apa kalau mereka setelah lulus dari PKL? Yang harapan kita sih, anak-anak kan selalu harus, ayo kamu tetap di sini, tetap di dunia animasi agar lulusnya itu bekerja di bidangnya masing-masing. Nah, alhamdulillah Moka menyediakan magang eksklusif namanya. Magang ini saya baru dengar ya Pak, magang eksklusif. Boleh ceritakan sedikit. Magang eksklusif itu adalah magang yang diperuntukkan oleh Moka. Jadi anak-anak yang punya kemampuan bisa berkembang lebih dan punya potensi lebih itu langsung direkrut oleh Moka. Kontrak 1 tahun. Kontrak 1 tahun. Posisi dia magang. Berarti karena di masih kelas, sekolah ya, Bu. Karena masih sekolah. Ya. Berarti itu di kelas berapa? Di kelas 12. 12? Iya. Mereka sudah bekerja? Iya. Keren. Nggak kalah nih sama jurusan TKR ya. Jadi ini kita sudah ada 7. 7 sih. Sebenarnya 8, cuman satunya masih digodok lagi sama Moka. Oh, masih ada tahap. Karena Moka nggak mau terus-terusan ini ngambil kan nggak bisa. Jadi harus melalui tahap-tahap yang cukup panjang. 7 siswa itu pasti orang tuanya bangga banget. Kemarin sempat kita datangkan dan sudah bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah juga, menandatangani MOU magang eksklusif. Keren. Jadi produk yang mereka bikin itu sudah diserahkan ke PT Moka itu untuk dijual kan, berarti kan? Ini sudah tayang di YouTube. Oh iya kah? Apa itu? Produk apa yang baru nih? Apa ya kemarin itu? Saya kok lupa ya. Apa sih? Kayaknya saya pernah diinfokan. Baby Zoo bukan sih Pak? Oh iya, Baby Zoo. Baby Zoo ya. Jadi itu ada beberapa campur tangan anak-anak yang bikin produk itu yang sudah ditayangkan dan memiliki profit ya. Ya, sudah. Wah, keren sekali anak-anak kita. Anak-anak ya katakan bukan gaji ya, tapi namanya uang saku karena masih sekolah. Terus, ya kan biasanya ngekos, yang sekarang dikasih mes. Jadi serasa seperti pegawai banget tuh Pak. Saya kalau monitoring ke sana itu kayak mau nangis gitu ya, terharu gitu kan lihat anak-anak perjuangannya. Ya karena anak-anak yang di sana ini ya anak-anak yang hebat Bu. Sore gitu Pak, saya nunggu di lab ya, ditungguin ya. Itu perjuangannya memang luar biasa sih anak-anak. Anak itu ya. Sampai di titik itu memang. Terus sampai ngirim hasil karyanya itu bukan
tugasnya itu jam 1 malam, jam 2 malam. Loh, kamu ngerjakannya di mana? Pinjem laptop kakakku. Sampai itu. Kamu bisa pinjem laptop kakakmu, kuat toh. Tahu sendiri spesifikasinya untuk animasi kan Sangat tinggi ya speednya. harus komputer yang atau laptop yang mumpuni, punya spesifikasi tinggi. Nah itu gimana? Yo, saya harus belajar. Gak apa-apa, saya tungguin sampai jam 5. Ya, alhamdulillah memang inilah hasilnya mereka di sini. Keren sekali Pak. Memang anak itu harus memang dari diri mereka sendiri harus terwak untuk saya harus bisa gitu, saya harus berusaha gitu untuk mendapatkan hasil yang oke ya, saya harus berusaha gitu. Yeah. Kita harus mensupport mereka juga dengan adanya hal itu gitu kan ya. Wah keren Pak ini. Ayo adik-adik SMP ya yang belum mengenal animasi, hari ini kita akan kuak bagaimana jurusan animasi di SMK Negeri 1 Kediri. Jurusan animasi itu jurusan yang keren, kamu bisa bekerja, bisa mendapatkan profit sendiri, dan kamu akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru di dunia animasi. Yuk, kalau nggak percaya, silakan ikuti kami. Ya Pak. Next nih Pak ya, fasilitas apa sih Pak yang ada di jurusan animasi itu sendiri untuk mendukung dari pekerjaan anak-anak itu? Kalau fasilitas pasti kita fasilitas tentang lab ya, lab animasi, terus software untuk yang sudah punya laptop sendiri, kita fasilitasi untuk instalasi softwarenya. Siap. Memang kita tidak mewajibkan anak-anak punya laptop itu, tapi yang namanya deadline bekerja mengikuti perusahaan itu ritmenya harus sama. Ya, betul. Ritmenya harus sama. Kalau deadline-nya tanggal 7 harus selesai jam 3, ya sudah harus diselesaikan jam 3. Sedangkan anak-anak kalau harus memaksakan di sekolah sampai malam kayaknya nggak mungkin gitu kan. Ya memang ya kembali lagi harus punya perangkat sendiri. Harus minimal lah perangkat sendiri lah. Punya senjatanya sendiri. Punya senjata. Kalau orang ke sawah pasti punya cangkul. Nah. Orang jahit punya mesin jahit, orang masak punya kompor. Kalau orang animasi harus punya laptop. Iya, benar. Jadi ya namanya kita harus sudah niat, siap ya harus siap. Harus disiapkan gitu kan Pak ya. Ya. Oke, untuk beberapa program yang ada di animasi dan animasi ini sendiri, apakah ada yang melibatkan orang tua Pak? Ya pasti Bu. Kita selalu melibatkan orang tua. Setiap program karena kelas industri ini ada hubungannya juga dengan orang tua karena lama magangnya. 6 bulan. 6 bulan ya. Terus jika anaknya memang mumpuni bisa lebih kan 1,5 tahun. Kalau sudah bakal eksklusif, malah gimana lagi? Itu rekeningnya ke orang tua. Wah, iya Pak, nggak ada anaknya. Iya. Luar biasa. Jadi orang tua sudah benar-benar tahu ya, oh ini anakku kerja sekolah. Uangnya itu tidak di uang sakunya itu tidak digunakan anak-anak aneh-aneh gitu kan. Jadi orang tua memang biayanya untuk untuk biayanya bisa dikembalikan lagi untuk mereka sekolah atau paling enggak orang tuanya tahu lah nggak salah gunakan untuk anak-anak untuk bikin apa gitu kan. Karena kan di usia-usia anak ini adalah usia-usia rawan untuk mencoba-coba gitu loh. Iya. Gitu kan. Lalu bagaimana Pak? Ini kan programnya kan tadi kan sudah di kelas industri nih. Untuk dari Pak Ed sendiri, bagaimana Pak Ed bisa mengevaluasi nih ya? Oh ini loh anakku berhasil, oh ini anakku loh kurang, oh ini anakku berarti perlu dorongan lagi. Itu bagaimana caranya jenengan mengevaluasi itu? Dari sistem filterisasi tadi itu muncul anak-anak yang memang kurang. Jadi ada grade-nya ya? Ada grade-nya. Jadi kita pilah-pilah lagi anak-anak yang mungkin kita nggak bilang anak ini tidak bisa ya, mungkin jam terbangnya yang memang kurang. Jadi kita harus melatih lagi, mendorong mereka. Kan ada yang berangkat dari rumah semangat pengen belajar, ada yang pengen berangkat dari rumah pengen nongkrong sama teman-temannya itu ada. Iya. Inilah takutnya yang saya garis bawahi. Ayolah. Kamu kesini itu belajar gitu. Kita sudah bukakan pintu-pintu. Kalau kamu mau kerja harus serius ini, harus serius belajar di sini. Waktumu 3 tahun nggak bisa terulang lagi, nggak ada SMA 2 kali nggak ada. Kalau S1 2 kali masih bisa. Oh iya, kalau SMA 2 kali bisa.
Ayo kembangkan ilmumu, kamu bisa freelance nantinya, kamu bisa freelance, kamu bisa ikut perusahaan, kamu bisa ya dengan kumpul sama teman-temanmu saja itu bisa membuat karya yang luar biasa. Betul Pak, setuju saya dengan itu. Untuk di jurusan animasi sendiri ini kan kita itu kan memegang sebuah jurusan ya Pak. Pasti itu kan punya keinginan atau punya tantangan ya kan. Saya mau jurusan ini mau saya apakan gitu kan. Tantangan terbesar jenengan ya di jurusan animasi itu sendiri apa Pak? Plus solusi ya. Kalau plus solusi ini kita masih menggodoknya bareng-bareng kayaknya. Nah, ini kalau tantangan terbesarnya kan kita jurusan baru. Tapi kita harus semangat dulu. Teman-teman di jurusan bapak-bapak ini, ayolah, kita memang masih baru, belum punya apa-apa, belum punya alat yang ya komputer masih standar lah, belum standar sih. Kalau buat render kita pernah bakar 2 komputer. Iya, terbakar komputernya. Jadi memorinya langsung mati 2 kali, terus VGA-nya koslet dan sebagainya. Anak-anak render itu hari-harian, jam-jam. Tapi itu membuktikan Pak, kalau anak-anak itu memang benar-benar ngerjakan ya, sesuai tupoksinya. Sampai bakar. Kalau komputer itu nggak dipakai Pak, nggak akan ya, seperti nggak akan itu, nggak akan rusak. Itu namanya proses belajar memang harus seperti itu. Prosesnya ini masih panjang, terus kami juga butuh dukungan dari berbagai pihak, dari orang tua juga, dari sekolah juga, dari bapak ibu guru juga sebenarnya. Yang terutama ya memang dari alat. Fasilitas yang mumpuni ya. Kita harus masih belajar lagi ke seniornya animasi. Wah, luar biasa. Karena kalau apa ya, haus belajar itu gimana ya Bu ya? Kayak orang haus tapi pengen belajar ini, pengen terus ingin belajar ya. Dan pengen kembangkan, anak-anak harusnya bisa kayak gini. Harus anak-anak bisa kayak gini. Ini seperti itu. Saya rasa anak-anak kita pasti bisa, Pak. Saya yakin pasti bisa. Pasti bisa. Cuman kita sendiri kan juga harus membantu bagaimana kita mendorong semangatnya anak-anak itu loh. Iya. Ya kan kita harus bisa mendorong itu supaya anak-anak bisa terus untuk belajar seperti harapan kita itu. Ini yang sekarang kita sedang jalankan ada perbaikan mentalnya. Karena mental untuk bekerja, mental untuk lomba. Tuh yang lagi ribet ini, deket-deket ini. Gimana persiapan lomba jurusan animasi? Sudah jauh mana ini? 2 memori sudah terbakar. 2 VGA, 3. Iya, 3. Iya. Ya untuk render aja. Untuk belum animate-nya, itu untuk modeling aja. Jadi kan memang dipaksa mau. Luar biasa. Tapi itu tadi Pak membuktikan kalau memang hasilnya anak-anak itu bukan hasil yang main-main. Yeah. Render aja sampai ngebakar 2 memori, kurang apa lagi kan? Kalau saya bercerita seperti ini kan bukan di manajemennya Bu ya, di teknisnya. Jadi langsung ketemu dengan anak-anak, tahu keluh kesahnya mereka. Makan ya tetap di hadapan komputer gitu kan. Ingat-ingat dulu waktu SMK, prosesnya gitu. Tak ingat sendiri. Terulang lagi ya Pak ya, aku bikin yang ini. Saya juga SMK, Budinya juga SMK juga. Tahu kalau mau kakak itu, perjuangannya sangat luar biasa sekali. Ini Pak, terakhir nih ya, tapi sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan tapi ya biasa lah. Ini tumben ini, gak ada kopi. Iya, gak ada kopi, hujan Pak. Jadi gak ada kopi. Tak tunggu tak lama-lamain kalau ngomong ini. Kok nggak datang ini? Hujan libur kopinya. Ya. Harapan terbesar Pak nih ya sebagai kepala program jurusan animasi ya. Yang jelas kan harapan khususnya untuk jurusan animasi itu sendiri dan harapan besar secara umum untuk SMK di satu gedangan itu kayak gimana? Kalau harapan besarnya untuk SMK ya pasti lebih maju lagi, lebih bisa bersaing dengan jurusan-jurusan yang lain. Terus di luaran sana juga banyak kan jurusan animasi, kita bisa setara atau lebih. Nggak bisa lebih Pak? Lebih ya. Dari jurusan di kota. Kalau anak-anak kota belajar itu bisa A, B, saya nggak. Tapi kalau anak-anak pinggiran bisa A, B, dan C. Itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali dengan berbagai macam perjuangannya. Itu kalau untuk
sekolah ya. Anak-anak bisa bersaing di dunia industri, nggak kalah dengan anak kota, nggak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau dari jurusan pasti kita pinginnya memfasilitasi. Pasti kan kita punya mimpi, oh anak-anak terhambatnya di sini loh, kita harus apa ya yang dibutuhkan anak-anak itu kita ingin memfasilitasi terus. Iya. Ya tapi yang serius, bukan yang main-main dan gitu. Ya paling enggak bolehlah anak desa ya, anak pesisir gitu kan, tapi prestasi ya harus anak ibu kota. Harus nasional kalau. Iya, kalau misalnya nasional Biar gitu. yang ngangkat desanya, ngangkat kotanya, ngangkat sekolahnya, yang terutama ngangkat derajatnya orang tua. Betul Bapak, wah luar biasa sekali ya. Semoga harapan-harapan kita bisa tercapai ya Pak ya. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang bisa membanggakan orang tua, anak-anak yang bisa mengukir prestasinya sampai internasional. Ya. Pengennya sih lihat ya kalau biasanya di kalau film animasi habis itu apa namanya, tulisan apa? Titel roll ke atas itu? Iya, itu ada anak-anak kita Kredit gitu. ya, di kreditnya itu animator siapa gitu, modeling siapa siapa undangan gitu, modal keren. Kalau tua itu ya anak-anakku sudah sana lah gitu. Iya Pak, jadi kita itu bisa dikatakan berhasil kalau anak-anak kita sudah berhasil. Iya kan? Kalau anak-anak kita kurang berhasil ya berarti kita yang harus memperbaiki. Ya kan? Oke Pak, terima kasih banyak untuk hari ini Pak. Terima kasih Bu Dini. Semoga Pak Ed baik-baik ya, semoga Pak Ed sehat-sehat ya untuk mendampingi anak-anak animasi yang memang kerjaannya deadline-nya pagi, siang, sore, malam. Semoga ya. SMK Negeri 1 Gedangan juga terus jaya, maju, berkembang. Ya. Oke, terima kasih Pak Ed untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nega Podcast.